Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Gayatri, NIM 12011132228. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan paleografi dengan sebaran hewan serta evolusinya. Pengertian paleografi. Paleografi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi geografi masa lampau. Paleografi adalah kajian tentang lingkungan geografis masa lampau. Tujuan paleografi adalah untuk merekonstruksi wilayah yang sesuai grafis masa lampau berdasarkan pada bukti-bukti perubahan kondisi geologi dan iklim. Paleografi menggambarkan distribusi kondisi masa lampau tentang dataran tinggi, dataran rendah, laut dangkal, dan cekungan laut. Aspek paleografi juga digunakan untuk mendeskripsikan paleoklimatologi, rekonstruksi teori tektonik lempeng, paleobiogeografi, eksplorasi barang tambang, dan geodinamics. Zaman Paleozoikum sering disebut sebagai zaman pertama. Pada zaman Paleozoikum belum terdapat manusia purba, karena kondisi bumi masih belum stabil dan iklim pada masa lalu itu masih terus berubah-ubah. Pembagian zaman Paleozoikum terbagi dalam 6 periode, yaitu mulai dari periode yang paling tua hingga periode paling muda. Berikut pembagian zaman Paleozoikum. 1. Paleografi pada zaman Kambrium, tahun 488 sampai 542. Binatang-binatang dengan tulang yang keras pertama kali muncul pada zaman Kambrium, dan keanekaragaman organisme di atas bumi mulai meningkat dengan tepat karena hampir semua binatang vila yang pertama kali terekam sebagai fosil pada batuan berumur Kambrium mempunyai interval waktu hidup yang sangat pendek. Maka, orang sering menamakannya sebagai Cambrian Explosion. Yang kedua yaitu periode karbon. Periode karbon diperkirakan sekitar 358,9 juta hingga 298,9 juta tahun yang lalu. Bukti pada periode tersebut dengan ditemukannya lapisan batuan yang berasal dari masa ini, dataran Eropa, dinamakan Carboniferous karena ada lapisan tebal kapur yang ada pada batuannya. Yang ketiga yaitu Paleografi Ordovicium, tahun 44 sampai 48 juta tahun yang lalu. Pada zaman Ordovicium, fosil yang terdapat pada batuan umur Ordovicium menunjukkan adanya keanekaragaman dari golongan invertebrata laut, termasuk Graphophilus, Tritotylus, Brachiopoda, dan Conodonts awal Vertebrata. Jenis komunitas laut terdiri dari binatang termasuk ganggang merah dan ganggang hijau. Awal kemunculan ikan, Cephalopoda, koral, crinoid, dan gastropoda. 4 yaitu periode silur. Periode silur terjadi sekitar 443,8 juta hingga 419,2 juta tahun yang lalu. Pada periode tersebut benua terus bergerak, bagian pinggirnya dibanjiri lautan, menghasilkan laut yang dangkal serta luas di sepanjang paparan benua. Pada masa itu banyak terdapat terumbu dan organisme perairan dangkal, lalu tumbuhan darat pertama muncul. Yang kelima yaitu periode Devon. Periode Devon diperkirakan terjadi pada tahun 419,2 juta hingga 358,9 juta tahun yang lalu. Pada periode Devonian, hewan mulai hidup di darat. Hewan pertama adalah serangga. Mereka hidup dalam tumbuhan darat yang muncul pada periode sebelumnya. Kemudian, datang hewan bertulang belakang dengan bentuk peralihan dari ikan ke amfibia. Yang keenam yaitu periode Permian. Periode Permian merupakan periode paling akhir dari zaman Paleozoikum yang diperkirakan periode tersebut terjadi pada 298,9 juta hingga 252,2 juta tahun yang lalu. Pada periode tersebut dibagi para ahli menjadi 3 kala, yakni Kisuralian, Guadaluppian, dan Lopongian, yang terjadi perkembangan reptil mirip mamalia. Hubungan paleografi dengan sebaran evolusinya. Evolusi adalah teori dalam biologi yang dimodernisasi bahwa berbagai jenis hewan dan tumbuhan berasal dari jenis yang sebelumnya telah dibuat, bahwa perbedaan itu disebabkan oleh modifikasi dari generasi ke generasi. Dalam arti tertentu, variasinya yang tidak terbatas pada makhluk hidup adalah buah dari proses evolusi. Pada saat trilolit pertama kali muncul dalam catatan fosil, mereka sudah sangat beraneka-ragam dan tersebar di berbagai wilayah geografis. Karena sangat variatif dan termasuk exoskeleton yang mudah memfosil, trilobit meninggalkan banyak fosil, sekitar
17.000 fosil diketahui pernah hidup pada zaman Paleozoikum. Hasil penelitian terhadap fosil-fosil ini memberikan banyak sumbangan pada berbagai bidang seperti biostratigrafi, paleontologi, biologi, evolusioner, dan lempeng tektonik. Trilobit sering diklasifikasikan sebagai arthropoda, subfilum Sriozoramia dalam subkelas Arachnopomorpha, setara dengan Araxanata, meskipun beberapa alternatif taksonomi ditemukan dalam literatur. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.